Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Antoni Syahputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode saya untuk sistem autentikasi, untuk login, untuk registrasi akun seperti itu. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Oke, baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membuat view binding di bagian build Gradle ini. Setelah itu nanti di bagian sini akan ada untuk sign now. Setelah itu kita masuk ke bagian main activity. Jadi di sini akan ada beberapa baris kode yang akan kita jalankan untuk bagian backendnya. Tapi sebelum itu mari kita masuk ke activity.main.xml dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan untuk dashboard atau halaman utamanya, yang dimana ini adalah ketika kita sudah login, ketika kita sudah mempunyai akun seperti itu. Dan ini adalah untuk kode tampilannya di sini. Jadi di sini saya menggunakan linear layout. Kemudian yang pertama di sini ada text view. Yang pertama ini adalah di bagian hello world ini. Hello world ini nantinya akan menampilkan nama kita yang kita masukkan sebagai username di data kita. Kemudian ada button. Ini adalah button untuk logout. Kemudian ada lagi button untuk clear. Jadi button clear ini adalah untuk membersihkan data kita atau menghapus akun kita seperti itu. Kemudian kita lanjut ke activity login.xml. Jadi ini adalah tampilan untuk login. Ada username, kita akan memasukkan username di sini, password, login, dan jika kita belum mempunyai akun maka kita dapat mengkliknya, yaitu di sini daftar di sini seperti itu. Oke, jadi di sini saya menggunakan linear layout. Kemudian ini adalah edit text. Jadi ini adalah untuk memasukkan username kita. Kemudian ada edit text untuk bagian password. Kemudian ada button untuk login, dan kemudian ada text view. Di sini menampilkan tulisan belum mempunyai akun. Dan di bagian daftar di sini nanti akan bisa diklik dan akan diarahkan ke activity register. Ini adalah untuk tampilan registernya. Jadi di sini akan ada username, password, dan juga password confirmation. Dan di sini jika kita sudah mempunyai akun maka kita dapat mengklik tulisan login di sini dan akan diarahkan ke halaman login seperti itu. Di sini sama juga memakai linear layout. Ini pertama ada edit text untuk username, kemudian ada edit text untuk password, kemudian ada edit text untuk bagian password confirmation. Jadi kita memasukkan password kita 2 kali untuk memastikan apakah password yang kita masukkan di bagian pertama ini benar atau tidak. Kemudian ada button untuk daftar. Jadi setelah daftar ini kita akan diarahkan ke halaman login untuk login seperti itu. Kemudian ada text view untuk tulisan ini. Kemudian kita akan ke bagian Pref Manager. Jadi di sini Pref Manager ini adalah kode untuk menyimpan data login pengguna dalam aplikasi Android. Seperti ini. Ini adalah untuk konstantanya, yaitu ada password, username, kemudian ada login, kemudian ada autentikasi app. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian register activity. Register activity ini adalah kode untuk
kita meletakkan backend untuk registernya. Di sini ada untuk view binding, activity register binding agar terbaca. Kemudian ini ada Pref Manager. Jadi nanti kita akan mengambil dari memanggil dari Pref Manager itu. Kemudian lanjut ke bagian ini. Jadi di sini nanti akan ada value untuk username, password, dan juga ada confirm password untuk pemastian password seperti itu. Kemudian di sini jika kita tidak mengisikan password, maka akan ada tulisan mohon isi semua data. Jadi di sini kita diwajibkan untuk mengisi datanya agar tidak kosong seperti itu. Kemudian di bagian confirm password ini akan ada peringatan password tidak sama jika kita memasukkan password yang berbeda dari password yang pertama kita masukkan, seperti itu. Di sini untuk username, password. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke bagian login activity. Jadi di sini adalah backend untuk loginnya. Di sini masih sama, kita private let init untuk variabel dari ini Pref Manager. Dan di sini akan ada value untuk username dan password saja, karena ini adalah bagian login yang dimana kita sudah membuat akunnya. Kemudian di sini juga sama, jika kita tidak mengisi salah satu dari bagian ini, dua ini, maka akan ada tulisan mohon isi semua data, seperti itu. Kemudian jika kita memasukkan password atau username salah, tidak sesuai dengan akun yang sudah kita buat, maka akan ada tulisan username atau password salah, seperti itu. Kemudian di bagian ini, ketika kita sudah berhasil untuk login, maka akan ada pop-up notifikasi yaitu login berhasil. Kemudian jika tidak, maka akan ada pop-up untuk notifikasi login gagal, seperti itu. Kemudian di bagian main activity di sini seperti ini, masih tetap memanggil untuk Pref Manager. Oke. Jadi Pref Manager itu adalah kode yang berfungsi untuk mendapatkan objek seperti itu. Nah, di sini ada Pref Manager.getInstance. Jadi di sini adalah kode yang berfungsi untuk mendapatkan objek Pref Manager yang merupakan kelas yang membantu kita mengelola data preferensi pengguna. Jadi ketika kita memasukkan kode ini di main activity.kotlin, maka kita dapat sistem akan mengelola data dari preferensi pengguna, seperti itu. Baik, saya akan mensimulasikan untuk sistemnya. Jadi di sini coba kita untuk daftar terlebih dahulu. Nah, di sini jika kita mengisinya kosong, nah di sini akan ada pop-up notifikasi mohon isi semua data, seperti itu. Baik, mari kita masuk. Nah, ini sama juga, atau jika kita memasukkan password kedua salah, maka password tidak sama. Jadi kita harus menyamakan password dari yang pertama dan juga kedua, karena itu adalah konfirmasi password. Kemudian daftar. Nah, di sini langsung akan ada tulisan David Antonio untuk nama kita yang kita daftarkan di registrasi tadi.
kemudian logout. Kita coba login. Ini juga sama, jika kita tidak mengisi maka akan ada tulisan mohon isi semua data. Kita masuk. Jika kita salah memasukkan username atau password maka akan ada notifikasi di sebelah sini ya teman-teman. Oke, kita seperti itu. Dan kemudian jika kita clear, kemudian kita masuk lagi, nah di sini username atau password salah, tetapi saya sudah memasukkan dengan benar. Kenapa? Karena tadi saya mengklik untuk bagian clear atau menghapus akun. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.